Jadi kalau angka pengangguran tentu sudah ada ya patokannya dari sensus yang dilaksanakan terakhir itu adalah 4,76. Itu tingkat pengangguran. Jatuhnya sekitar 7 juta sekian. Terkait tentang AI, kemudian teknologi ke depan, ya, ini suatu tantangan sekaligus peluang. Saya sudah punya ijazah nih Pak Menteri. Ada jaminan dong saya bisa bekerja. Bukan di situ melihatnya. Tapi skill apa yang Anda sudah miliki? Peluang ini harus diraih. Jangan sampai yang menguasainya itu nanti orang asing. Ya, kita hanya jadi penonton gitu ya, atau hanya jadi user. Kita adalah bangsa yang besar yang harus kita siap bahwa kitalah yang harus menjadi pengembangnya. Gitu. Halo, selamat sore pemirsa Metro TV. Senang sekali berjumpa lagi dalam podcast Newsmaker Metro TV. Nah, kali ini ada tamu spesial nih dalam kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Kita mau tanya-tanya lebih lanjut soal isu-isu ketenaga kerjaan. Apakah Indonesia sudah merdeka nih dari kata pengangguran? Kita akan langsung bertanya dengan Menteri Ketenagakerjaan, ada Prof. Yasirli. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah menyempatkan diri Sama-sama di podcast Newsmaker. Lagi sibuk banget nih pasti ya Pak ya? Yes, oke. Kemarin dapat cuti Pak? Ada ya, tapi kan tetap kita banyak hal yang harus kita lakukan. Oke, nah ini kan kita kemarin baru merayakan nih Pak kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Pertanyaannya banyak nih Pak, kita sudah merdeka belum? Merdeka dari pengangguran, kita udah merdeka belum Pak? Ya, kalau kita lihat, ya tapi sebelum itu kita sebut ini dulu ya, selamat dulu ya. Ya, selamat HUT ke-80 ya, Republik Indonesia, kita tetap Indonesia dengan optimis masa depan kita. Kuncinya itu ya, optimis ya, selalu optimis. Ya Pak ya. Oke, jadi gimana nih Pak? Jadi kalau angka pengangguran tentu sudah ada ya patokannya. Ya, jadi dari sensus yang dilaksanakan terakhir itu adalah 4,76. Itu tingkat pengangguran ya. Tinggal kemudian kita kalikan karena memang populasi kita besar, tentu jatuhnya sekitar 7 juta sekian. Ya. Dan memang tingkat pengangguran ini menjadi target dari pemerintah. Ya. Tiap tahun kita sudah ada target pengurangan, dan inilah yang kemudian menjadi fokus tidak hanya Kementerian Ketenagakerjaan, tapi ini adalah program bersama lintas kementerian, dan kita ingin pertumbuhan ekonomi kita tinggi, kemudian tingkat penganggurannya turun, ya, sehingga itulah yang kita ingin terus lakukan sampai kemudian Indonesia Emas 2045. Oke, nah ini aku panggilnya Prof Men aja boleh ya? Siap, apapun. Nah, Prof Men ini kan juga kalau ini kan kita bicara soal media sosial ya. Kan banyak sekali anak-anak muda yang menggunakan media sosial. Banyak yang bertanya-tanya, ini generasi Z kok susah nyari kerja? Sebenarnya benar nggak sih Pak? Susah nggak sih untuk mencari kerja untuk usia produktif di masa sekarang ini? Baik, ini panjang nih, mau dari mana nih ceritanya ya. Jadi kalau kita lihat Mbak, kondisi yang kita hadapi saat ini, kita harus lihatnya itu dari 3 faktor. Dan ini tidak hanya Indonesia, tapi semua negara. Yang pertama, ada dampak pasca COVID, yang beberapa industri itu belum tumbuh. Kemudian ada faktor yang kedua adalah kondisi ekonomi global, yang juga itu sedang berkontraksi. Dan yang ketiga ada ya terkait dengan perkembangan teknologi yang itu bersifat eksponensial, melejit luar biasa, dan itu berdampak kepada ketenagakerjaan di industri. Ya, 3-3 ini ada, gitu ya, dan 3-3 ini kita hadapi tidak hanya kita, tapi negara-negara lain juga. Apakah kemudian peluang kerja itu kemudian menjadi sangat terbatas sekali? Kalau kita lihat, ini yang kemudian berusaha kita jawab dengan program prioritasnya Pak Presiden Prabowo. Jadi saya selalu menyampaikan sumber lapangan kerja itu ada 4. Jadi yang pertama adalah optimalisasi program dari Pak Presiden. Ya, makan bergizi gratis itu kita berharap tumbuh ekonomi berbasis lokal. Di situ ya 1 SPPG minimal 50 orang, kemudian ekosistemnya, suppliernya itu tentu lebih besar. Koperasi Merah Putih itu adalah sebuah ya unit usaha berbasis lokal,
Di situ akan ada gerai sembako terkait dengan farmasi, pupuk dan seterusnya, itu bisa dioptimalkan. Dan program-program lain ya, renovasi infrastruktur dan seterusnya, itu juga penciptaan lapangan kerja, itu yang pertama. Yang kedua adalah pengembangan dari industri saat ini, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian kita memiliki Danantara yang diharapkan ketika terjadi konsolidasi aset, maka kekuatan investasi itu lebih besar. Ya, dan sudah ada hitung-hitungan awal, ya, ada target sekian puluh program hilirisasi dengan target sekian lapangan kerja. Dan kita berharap untuk hilirisasi ini tentu lapangan kerja yang lebih layak lah, gitu ya. Ya, sektor formal yang lebih layak. Yang ketiga adalah magang dan kerja di luar negeri. Itu juga terbuka sebenarnya, tapi syaratnya bahasa, ya. Bahasa, dan terus kami menjalin MOU, ya. Konteksnya itu adalah magang, itu adalah pengembangan kompetensi maksimum 2 tahun, atau pengiriman tenaga kerja melalui kita punya kementerian khusus perlindungan pekerja migran P2MI. Dan yang keempat adalah wirausaha. Nah, ini yang juga kita dorong, gitu ya. Ada Kementerian UMKM yang melakukan pelatihan-pelatihan wirausaha. Ada Kementerian Komdigi juga banyak paket-paket pelatihan wirausaha berbasis digital. Dan kami juga dengan balai-balai latihan kerja, ya, kita ada program-program terkait dengan tenaga kerja mandiri dan seterusnya. Oke, berarti Prof Men untuk program-program prioritas Pak Presiden ini berarti cukup banyak ya menyerap pekerja-pekerja di luar, ya? Ya, dan kita mendesain, yang saya lihat adalah satu tadi, ya. Program prioritas ini memang sesuatu yang kita butuhkan saat ini. Ya, kalau kita bicara makan bergizi gratis, koperasi dan seterusnya. Yang kedua, dia berbasis kepada dia bisa berdampak kepada penumbuhan ekonomi lokal. Dan tentu yang ketiga, dia akan berujung kepada tenaga kerja. Dan inilah harapan saya sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Iya. Ini juga menambah sektor formal untuk pekerja nggak sih Pak? Karena kan untuk sekarang sebenarnya sektor informal juga semakin banyak ya di Indonesia. Ini menambah nggak untuk sektor formal? Iya, ada beberapa pekerjaan yang memang trennya akan lebih dominan, itu adalah informal. Ya, ini sekali lagi juga tidak hanya di Indonesia. Di beberapa negara yang kami kaji, di India ternyata proporsi pekerja informal itu memang meningkat. Ya. Banyak orang yang lebih senang bekerja freelance, gitu ya. Kemudian dia bekerja sendiri di rumah, gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ditambah memang tadi ada beberapa sektor yang kemudian mereka menjadikan sektor informal ini sebagai transisi menjelang dia mendapatkan pekerjaan, ya, secara definitif dengan formal. Nah, ini memang menjadi suatu yang harus kita perhatikan. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita concern, ya, terhadap perlindungan sosial mereka. Ya, jadi kalau biasanya mereka itu bekerja di sektor formal, mereka menerima upah dari perusahaan dan otomatis mereka juga dibantu administrasi untuk misalnya asuransi mereka, ya, jaminan sosial, maka informal yang kemudian menjadi PR kita untuk, ya, kita ajak juga mereka agar mereka bisa ikut program jaminan sosial, dan itu menjadi pengaman buat mereka ketika kecelakaan kerja, kematian dan seterusnya. Oke, jadi sebenarnya informal walaupun semakin banyak gak masalah asalkan mengikuti peraturan. Bagi kami itu ya, yang harus kita pastikan. Nah, tadi kan Bapak juga mention soal salah satu cari pekerja itu di luar negeri. Ya. Nah, kan sekarang sudah banyak nih Pak anak-anak muda yang bahkan kayaknya pingin kerja di luar negeri. Itu jadi masalah nggak sih Pak buat Indonesia? Enggak masalah, ya. Satu hal yang harus ingatkan, ke luar negeri itu tentu bukan seperti pindah dari satu kota-kota yang lain, ya. Persyaratannya juga tentu lebih ketat, ya. Terutama bahasa. Ya, dalam program-program pengiriman magang ke luar negeri pun itu tesnya juga luar biasa. Ya, jadi mereka tidak hanya bahasa tapi juga, ya, ada seleksi-seleksi yang memang sesuai dengan persyaratan kompetensi mereka itu akan bekerja nanti di bagian apa. Ya, apakah di konstruksi, apakah itu kemudian di bagian pariwisata dan seterusnya. Maka seleksi itu ya harus dilalui dan pemerintah mendorong, gitu ya. Mereka bisa kalau bagi kami mereka bisa meningkatkan kompetensi mereka, pengalaman,
dan itu nanti akan bermanfaat ketika mereka kembali ke Indonesia. Oke, jadi nggak masalah mengemban ilmu dimanapun, yang penting tetap bisa memberikan kepada negeri gitu ya. Nah, kemudian nih Prof, kan yang masih menjadi concern juga adalah soal diskriminasi usia. Kan waktu itu Kemenaker sempat mengeluarkan aturan tuh Pak, untuk nggak ada diskriminasi usia dihapuskan. Itu sejauh ini sudah bagaimana tuh Pak implementasi dari aturan itu? Iya, jadi ini amanat dari konstitusi kita, ya, bahwa hak untuk mendapatkan pekerjaan itu harus adil dan inklusif. Ya, jadi semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Ya, atas dasar itulah sementara kita sedang ya bersama dengan DPR, ya, inisiatifnya dari DPR sebenarnya untuk penyusunan regulasi undang-undang ketenagakerjaan yang baru, maka kami melihat pemerintah harus hadir. Ya, dengan adanya surat edaran itu menjadi momentum, ya, momentum. Kemudian dari situlah men-trigger momentum-momentum selanjutnya. Nah, jadi kalau hanya masalah usia saja, pemerintah hadir, pemerintah concern, ya, apalagi terkait dengan penahanan ijazah. Sesudah ini apalagi terkait dengan outsourcing, apalagi terkait dengan upah yang dibayar di bawah upah minimum. Dan ini adalah PR-PR kita. Dan kita ingin memberikan sinyal kepada industri bahwa pemerintah hadir loh, gitu ya. Jadi ini adalah amanat dari konstitusi, ada regulasi-regulasi, ayo penuhi, ayo patuhi. Kita ingin membangun hubungan industrial yang harmonis. Kita punya PR besar, semua harus produktif, Indonesia maju di depan kita. Oke, nah kalau perusahaannya yang masih agak berat tuh Pak, nerima usia-usia yang mungkin di atas, kan biasanya minimal 25 tahun tuh Pak, ada yang masih keberatan. Itu nanti gimana tuh Pak? Iya, tentu kita harus lihat nanti Mbak, ya, apakah itu memang terkait dengan tuntutan pekerjaannya. Ya, jadi selama itu kemudian justifikasinya ada, ya tentu ya misalnya ada pekerjaan yang memang dibutuhkan adalah ya spesifik terkait dengan begini kompetensi secara fisik, secara kognitif apa macam-macam. Tapi kalau tidak ya nanti kita akan lihat bersama, gitu ya, kita lihat bersama. Tetap akan dikaji begitu ya Pak ya. Nah, untuk persaingan pekerjaan Pak, sekarang kan persaingan pekerjaan gak cuma sama manusia, tapi sama teknologi, ada artificial intelligence sama AI. Bahkan penyiar aja udah ada AI loh Pak. Oh begitu ya. Nah ini ada aturannya nggak yang lagi digodok sama Kemenaker supaya orang-orang nggak kehilangan pekerjaan bersaing sama AI? Iya, tidak semuanya itu dengan aturan, ya. Jadi terkait tentang AI, kemudian teknologi ke depan, ya, ini suatu tantangan sekaligus peluang. Oke. Ya, peluang. Ini yang penting nih buat adik-adik, buat teman-teman, gitu ya. AI atau teknologi informasi, kemudian termasuk robotik, kemudian terkait tentang macam-macam teknologi informasi komunikasi, itu bisa menjadi suatu peluang untuk ciptaan lapangan kerja baru. Ya, tapi syaratnya tentu harus dikuasai ya, harus dikuasai. Ya, jadi memang di satu sisi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif, ya repetitif itu berulang, gitu ya, yang kemudian dianggap bisa digantikan oleh mesin, ya, saya melihat memang trennya akan terjadi pengurangan. Ya. Industri Pak mengukurnya segala sesuatu itu kan ketika mereka investasi, mereka melihat di situ ada return yang lebih besar, ya, maka mereka ambil itu. Tapi jangan lupa tadi saya katakan ada peluang, ya. Misalnya dengan AI sekarang, ya, sudah mulai banyak muncul konsultan AI. Ya. Bagaimana menggunakan AI untuk yang buat ngeprompternya gitu ya. Iya, buat promptnya, ya, untuk marketing, untuk kemudian jangan-jangan untuk buat film juga sudah. Untuk kemudian ya macam lah bisa dimanfaatkan. Ya. Kemudian terkait dengan data, terkait dengan security. Nah, ini yang saya ingin sampaikan juga kepada teman-teman bahwa peluang ini harus diraih. Jangan sampai yang menguasainya itu nanti orang asing. Ya, kita hanya jadi penonton gitu ya, atau hanya jadi user. Kita adalah bangsa yang besar yang harus kita siap bahwa kitalah yang harus menjadi pengembangnya. Gitu. Oke, jadi untuk teman-teman pencari kerja yang penting mencari peluang ya Pak ya. Mencari peluang, ingat jangan hanya mencari peluang sambil mencari peluang. Peluang itu kan
bisa ya macam-macam itu. Ya, kita juga harus bisa membaca, istilahnya begini. Kita juga harus punya yang disebut dengan future mindset. Ya, future mindset itu kita lihat dong. Wah, ini sepertinya memang akan besar nih ke depan. Saya harus kuasai dong. Ya, bagaimana cara menguasainya? Inilah kami dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kita punya balai-balai. Ya, kita sedang revitalisasi BLK kita, balai kita. Ya, kita sedang training of trainers, para instruktur-instruktur yang siap mengajarkan materi-materi terkait dengan kekinian. Itu termasuk salah satunya itu adalah AI, smart operation dan seterusnya. Nah kan kemarin juga Kemenaker lagi ngebangun itu ya Pak, pelatihan vokasi. Yes. Itu gimana sih Pak nantinya? Jadi memang begini, kita sudah evaluasi satu kurikulum pelatihan vokasi kami harus kita perbaharui, itu revitalisasi. Jadi selama ini sudah menjawab beberapa kebutuhan ya, ada yang pelatihan terkait tentang mekanik, pelatihan elektrik, pelatihan terkait tentang menjahit, bengkel, ya, barista, ya, kemudian pariwisata itu ada. Dan kita memiliki 21 balai, Mbak. Dan itu cukup luar biasa. Ya, sudah menghasilkan sekian puluh ribu orang yang sebagian besar ya itu mereka kemudian langsung bekerja di industri karena mereka punya sertifikat kompetensi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan pelatihannya juga enggak pelatihan online 2 jam, enggak, pelatihannya minimal 2 bulan 3 bulan ya. Jadi memang inilah kompetensi vokasi yang diharapkan oleh industri. Tapi kami punya keterbatasan dari segi jumlah, ini kami sedang bereskan. Tapi di luar yang saya sampaikan tadi, kita harus update kurikulumnya. Ya, kita belum punya konten terkait tentang yang kekinian, ICT, ya, information computer dan seterusnya terkait tentang elektronika industri, AI dan macam-macam. Nah, sehingga kita siapkan modulnya, ya, dan alhamdulillah kita sudah selesai kemarin batch 1 pelatihan. Ya, ini juga sedang finalisasi. Mereka sesudah dilatih smart operation itu ada smart office, smart building, smart farming, smart supply chain, smart marketing, yang namanya smart semua lah gitu ya. Ditambah juga pelatihan terkait tentang web development, ya IT untuk perusahaan. Kita juga sedang menyiapkan modul afiliator dan seterusnya. Dan ini yang kita harapkan modul-modul baru yang tidak hanya kemudian mereka punya skill, kemudian mereka nanya, perusahaan saya punya skill ini perlu nggak? Tapi mereka bisa gitu ya meng-create pekerjaan itu sendiri. Gitu ya. Jadi mereka bisa kemudian menjadi konsultan, mereka kemudian bisa ya menawarkan jasa-jasa kepada perusahaan ya tanpa dia harus diterima sebagai pekerja di perusahaan tersebut. Jadi nggak cuma melihat rincian kebutuhan perusahaannya apa, tapi bisa menawarkan juga. Nah, dan saya lihat juga skill ini bisa mereka kembangkan sendiri. Ini yang menurut saya penting. Jadi kita berikan basic sampai batas tertentu dia sudah punya sebuah portofolio. Ya, kemudian sesudah itu mereka bisa mengembangkan terus. Karena AI, teknologi komputer dan seterusnya, ini mereka harus terus asah. Karena teknologi itu juga berkembang dengan cepat. Nah ini kan terkait dengan skill nih ya Pak Yasirli. Ini kan kemarin juga BPS sempat ada data tuh, katanya beberapa Gen Z ini di usia produktif memang sulit mencari kerja karena kurangnya soft skills. Soft skills yang untuk saat ini yang relevan dibutuhkan tuh seperti apa sih memang Pak? Iya, ini soft skill ini bab tersendiri ya. Bab tersendiri. Kalau beberapa research ya, soft skill yang pertama itu analytical thinking, ya ini risetnya mengkategorikannya. Kemudian terkait ya ada juga terkait tentang soft skill yang terkait dengan personal, ya personal itu kemampuan dia untuk berinteraksi, kemampuan dia kemudian bisa engage dengan orang, ya kemampuan dia kemudian bisa membangun teamwork, gitu ya. Dan ada beberapa riset yang kemudian menjelaskan itu. Dan ini memang jadi catatan, gitu ya. Jadi selama ini kita bicara skill itu hanya technical skill, ternyata kalau bahasa saya selain technical skill itu ada soft skill dan ada cognitive skill sebenarnya. Analytical thinking itu masuk kepada cognitive
skill sebenarnya. Ya, dan itu memang harus diasah juga. Itu pengasahannya bisa dari sekolah formal gitu nggak sih Pak, atau di luar? Ada yang secara dari sekolah formal itu memang mendesain sudah ke situ. Ya. Jadi ada beberapa yang kemudian tapi tidak menjadi target utama. Ya, contoh misalnya di sekolah project-project kelas itu dilakukan dengan kerja tim, itu membangun soft skill. Ya, kemudian dia diberikan tugas-tugas ke lapangan, itu juga bisa membangun soft skill. Tapi sepertinya perlu dibuat lebih by design. Ya, jadi kalau seperti itu kan sifatnya lebih kepada kreativitas dari ya guru atau dosen setempat. Ya, nah, ini menurut saya ini menarik ya. Jadi perlu dibuat by design dan kemudian sebelum lulus mereka bisa dievaluasi sebenarnya. Skill-skill ini bisa mereka sudah penuhi apa belum? Kalau belum, ya apakah mereka kemudian diarahkan kepada ya project kemudian atau kemudian mereka berorganisasi dan seterusnya. Itu menurut saya sih bisa terbuka banyak itu. Iya. Tapi kan teman-teman anak muda untuk cari kerja sekarang masih besar dong Pak? Balik lagi tadi ya mencari kerja itu bukan bahasa saya adalah ini loh CV saya, gitu ya, kita datang begitu ya. Udah nggak kayak dulu ya Pak ya? Ya. Kita di Kementerian Ketenagakerjaan kita sudah punya platform online. Ya. Jadi pertanyaan pertama itu kita itu punya skill apa sih? Yang kemudian kita siap untuk memberikan value kepada perusahaan itu dalam hal apa? Itu yang lebih penting sebenarnya. Iya. Ada ini nggak sih Pak? Ada kerjasama atau koordinasi juga dengan industri dan juga perusahaan-perusahaan untuk lebih memperpanjang lagi list-list apa yang dibutuhkan pekerja-pekerja sekarang ini? Ada. Jadi kami terus membangun komunikasi dengan kawasan-kawasan ekonomi. Ya, jadi kita datangin itu. Ya, kami di Kementerian Ketenagakerjaan kan tidak hanya isu terkait lapangan kerja. Yeah. Kita isu tadi terkait tentang pengembangan skill pekerja. Ya, ada istilahnya upskilling, reskilling. Kita punya isu terkait tentang penegakan norma ya kerja K3. Kemudian kita punya isu terkait tentang membangun hubungan industrial yang harmonis. Jangan sampai kemudian buruh dengan manajemen ya front terus begitu. Ini kami punya PR. Ya, sekian banyak nih gitu ya. Sehingga cara kami adalah kita membangun tadi komunikasi ya. Kita mendatangi kawasan ekonomi, kawasan industri, ada hal nggak yang kemudian bisa disinergikan. Oh ternyata ayo kita bangun BLK di kawasan industri, di kawasan ekonomi tersebut dan seterusnya. Bahkan kita juga campaign juga, rekrutmen tenaga kerja itu inklusif ya. Tidak boleh ada tadi ya diskriminasi usia. Kemudian jangan sampai ada penahanan ijazah, nggak boleh ada calo. Bahkan kemudian kita juga kampanye aktif. Undang-undang mewajibkan juga perusahaan untuk merekrut 1% dari disabilitas. Jadi ini kami juga perjuangkan sekarang. Bahkan saya punya target sekian ribu disabilitas itu harus direkrut sampai akhir tahun ini. Dan ini upaya kami serius. Ya, sehingga saat saya jadi menteri, kemudian langsung saya bentuk direktorat baru, direktorat ya penempatan tenaga kerja disabilitas. Di sinilah sedang dibuat roadmap-nya, sudah mulai disalurkan beberapa ratus orang. Kita terus mencoba membuat panduan-panduan penempatan tenaga kerja disabilitas dan seterusnya. Karena bisa kita bayangkan beberapa kali saya lihat job fair, ada yang datang ya pakai kursi roda, ya mereka teman-teman disabilitas, mereka berharap gitu ya, ada dong solusi buat mereka juga gitu. Nah inilah yang kemudian memicu kami bahwa mereka juga tidak boleh luput dari perhatian kami. Oke, nah tadi berarti sudah dijelaskan ya tips-tips mencari kerja di masa sekarang ya. Nah kalau untuk para pekerja nih Pak yang sedang bekerja saat ini kan juga yang ditakutkan adalah soal gelombang PHK yang dari awal tahun ini masih terjadi. Kalau dari Ketenagakerjaan sendiri evaluasinya seperti apa sih Pak? Masih berlanjut nggak sih gelombang-gelombang ini ke depannya? Dari awal tahun kami sudah memprediksi ya. Prediksinya itu kita akan menghadapi dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Ya, termasuk apa yang dilakukan oleh Presiden Amerika saat ini gitu ya. Tiba-tiba aja ada konflik geopolitik dan seterusnya. Itu memang sudah kita prediksi
ya, sehingga awal tahun yang kita lakukan adalah perluasan benefit dari jaminan kehilangan pekerjaan JKP. Ya, jadi Perpres nomor 6 tahun 2025 ya, ini adalah inisiatif dari pemerintah, dari Pak Presiden juga. Jadi mereka yang di PHK itu selama 6 bulan sesudah PHK, kalau mereka ikut sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, mereka tetap menerima upah 60%, gitu ya. Nah, ini adalah safety net, pengaman buat mereka, gitu ya. Nah, jadi kalau menjawab tadi, apakah akan ada gelombang ya? Ya kalau melihat kondisi seperti ini, ketidakpastian akan terus terjadi. Nah, dan yang kedua, selain tadi adalah penebalan JKP, ini sebentar lagi insya Allah akan di-launching Satgas PHK. Ya, tapi itu tidak hanya kementerian kami, ya, itu lintas kementerian. Ada yang kemudian nanti ini di bawah Menko ya, salah satu Menko membahas khusus terkait tentang kebijakan regulasi mana yang kemudian masih bisa kita regulasi, deregulasi agar PHK ini bisa kita minimkan. Ada yang khusus terkait tentang mitigasinya, gitu ya. Ada yang khusus terkait tentang data dan seterusnya. Dan ini adalah lintas kementerian insya Allah. Oke. Nah, berarti untuk para pegawai yang ya amit-amit kena PHK gitu ya Pak, berarti memang harusnya masih ditanggung hak-haknya ya dari pastikan dan juga anggota BPJS Ketenagakerjaan aktif ya. Oke. Tapi sejauh ini dari pandangan kementerian, perusahaan-perusahaan mentaati aturan itu nggak sih Pak, menjamin kehidupan para pegawainya yang kena PHK? Jadi, kalau ada yang nakal-nakal gitu gimana Pak? Kalau nakal ya harus kita tindak ya. Tapi kami itu punya mediator. Ya, mediator. Ya, mungkin baru dengar ya. Jadi di Kementerian Ketenagakerjaan itu ada beberapa jabatan fungsional. Ada namanya pengawas ketenagakerjaan, ada mediator hubungan industri. Ya, mediator hubungan industri lah yang kami punya sekitar 1.500 orang, gitu ya. Tapi semuanya itu bukan hanya di pusat ya, tapi ada di daerah. Mereka lah yang pertama kali hadir. Jadi ketika ada isu PHK, ya, ada konflik antara manajemen dengan pekerja, mereka datang. Urus standby. Mereka yang akan mencoba memediasi. Ya, kita selalu meminta bahwa PHK itu adalah effort terakhir, langkah terakhir. Tapi kalau memang ada pertimbangan lain-lain, kemudian pekerjaannya tetap nggak nerima macam-macam, ya itu ada mekanismenya, gitu ya, mekanisme. Sampai akhirnya tadi, ya kalau memang itu adalah langkah terakhir, pekerja menerima dan seterusnya, maka kemudian tadi ya ada benefit dari jaminan kehilangan pekerjaan yang mereka bisa manfaatkan. Tapi tetap kami campaign bahwa PHK itu langkah terakhir. Ya, kita coba cari solusi dan itu sudah terbukti. Ya, beberapa perusahaan yang kemudian sudah mem-PHK bisa mempekerjakan kembali atau rencananya atau sudah mengumumkan PHK malah. Tapi itu kan baru diumumkan. Kemudian kita datang, kemudian nggak jadi PHK-nya dan seterusnya. Nah kalau BSU itu juga menjadi solusi juga nggak sih Pak buat membantu para pegawai? BSU itu kemarin didesain adalah untuk peningkatan daya beli sebenarnya. Ya, jadi peningkatan daya beli, kita ingin mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua kemarin, gitu ya. Maka tidak hanya BSU sebenarnya. Pemerintah melaunching terkait dengan diskon tiket, kemudian penebalan bantuan sosial, termasuk salah satunya itu BSU. Ya. Jadi bukan didesain untuk PHK, tapi adalah peningkatan daya beli dan itu kemudian nanti berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Kebetulan memang yang ditarget adalah pekerja formal, karena memang dari BSU dari tahun-tahun sebelumnya, ini udah tahun yang keempat ya, memang mereka yang dijadikan sebagai sasaran clear, gitu ya, mereka terdata dengan baik di BPJS Ketenagakerjaan, kemudian mereka yang kemudian langsung bisa menjadikan BSU itu untuk konsumsi mereka, ya, beli mereka, meningkatkan daya beli mereka dan sesuai dengan harapan itulah. Oke, jadi masih ada beberapa upaya juga yang dilakukan pemerintah ya untuk membantu para pekerja. Nah, ini juga Pak yang menjadi pertanyaan, mix match dari jurusan ataupun mungkin pegawai yang mungkin kuliahnya jurusan apa, masuknya jurusan apa, itu jadi
problem yang besar nggak sih Pak? Misalnya ada yang di news anchor kami ada loh Pak farmasi, jadi news anchor kan jauh ya Pak. Itu ngaruh nggak sih Pak? Bagi saya sih yang lebih penting, artinya yang pertama menghadapi masa depan itu growth mindset, ya. Malah saya mengapresiasi itu, begitu ya. Jadi artinya dia mau mencoba sesuatu yang baru, gitu ya. Ke depan kita nggak pernah tahu, gitu ya. Teknologi industri berkembang, kemudian industri terjadi, dia menggabungkan, merubah model bisnisnya, ya, sehingga kita yang kemudian harus siap. Jadi saya melihatnya dari aspek kompetensi lagi sebenarnya. Jadi kalaupun seseorang mengatakan saya sudah punya ijazah nih Pak Menteri, ada jaminan dong saya bisa bekerja. Bukan di situ melihatnya, tapi skill apa yang Anda sudah miliki. Nah, skill ini ternyata juga bukan cuma satu sekarang. Tadi apa? Farmasi. Enggak, ya. Bisa jadi kalau tuntutannya sekarang itu ada beberapa model nih skill. Dulu itu ada huruf I. Huruf I itu satu spesialisasi farmasi. Ada huruf T ini Mbak, satu spesialisasi, satu dia generalisasi. Saya lulus itu punya satu yang general, satu yang spesialisasi. Ada yang sekarang punya huruf P 2. Bisa jadi dia lulus memang satu sebagai farmasi, kemudian dia punya sertifikat untuk apa tadi? Jadi jurnalis. Jurnalis. Tahu-tahu pas dicek yang jurnalisnya yang kemudian yang bisa dipakai. Bahkan menurut saya kalau bisa tiga. Jadi artinya teman-teman tuh punya opsi, gitu ya. Tentu kita berharap jangan terlalu jauh juga, begitu ya. Kalau 3 itu dekat, misalnya ya dia adalah seorang jurnalis, S1-nya jurnalis, dia juga belajar terkait tentang AI, kompetensi khusus itu. Kemudian dia juga belajar tentang marketing. Bergabunglah 3 ini. Wah, punya perusahaan sendiri ntar. Jadi dia bisa memarketingkan jurnalisnya menggunakan AI, dan feeling saya perusahaan ke depan membutuhkan orang dengan multi kompetensi seperti itu. Oke, jadi sekarang kuncinya adalah mencari skill sebanyak-banyaknya ya. Tapi tidak harus dengan pendidikan formal ya. Kalau skill itu ada formal tadi. Ya, secara informal dia bisa belajar sendiri. Kalau mau disertifikasi nanti lewat Balai Kementerian Ketenagakerjaan bisa. Oke, nah ini Pak langsung dari Pak Menaker nih kepada teman-teman mungkin yang sampai saat ini masih mencari pekerjaan, masih datang ke job fair yang belum dapat pekerjaan, apa nih Pak tips-tips dan juga pesannya untuk penyemangat mereka? Jadi sekali lagi saya sampaikan, kita itu punya platform Siap Kerja. Jadi silakan buka websitenya Kemenaker, ada Siap Kerja. Klik di situ, sebenarnya peluang kerja itu ada di situ. Jadi job fair itu, mencari kerja itu tidak dengan job fair harapan kami, gitu ya. Apalagi kalau kemudian job fairnya itu tidak dikelola dengan antisipasi risiko bermacam-macam. Apalagi kalau job fair misalnya peluangnya cuma berapa ratus, berapa ribu, kemudian ya bikin job fair, itu harus hati-hati. Gitu ya. Pastikan benar bahwa lowongan itu memang tersedia banyak, gitu ya, dan memang para perusahaan yang ikut di situ memang mencari itu. Nah, kalau enggak tadi ya secara online Siap Kerja punya kita. Bahkan sekarang kita sedang mengkolaborasikan Siap Kerja itu dengan platform-platform pencari kerja, platform-platform apa? Job posting, job portal. Bukan mencari kerja ya, platform-platform job portal. Ya, kita sudah beberapa kali pertemuan dan kita berharap nanti semua informasi terkait tentang lowongan kerja yang sekarang itu tersebar di sekian job portal, itu kemudian kita bisa satukan. Jadi memudahkan. Nah, itu satu, itu tugas kami. Tugasnya teman-teman adalah tadi perkuat kompetensi. Gitu ya. Kalau perlu sertifikasikan. Gitu ya. Jadi sertifikat itu pengakuan sebenarnya bahwa memang dia sudah punya kompetensi. Jangan hanya puas dengan satu kompetensi, gitu ya. Carilah kompetensi. IT menurut saya itu apapun program studi atau jurusan atau latar belakangnya itu perlu belajar, ya. Kemudian bahasa, ya, bahasa Inggris, bahasa apa, sehingga kita membuka lebih besar peluang tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri juga bisa. Kemudian tadi tidak hanya satu pekerjaan, berbagai macam pekerjaan. Dan
kalaupun nanti ada satu yang pas dengan latar belakang pendidikan dia, jurnalis atau farmasi tadi, tapi dia karena dia punya kompetensi banyak yang lain, maka tentu perusahaan akan memilih dia. Karena ada value berlebih yang dia miliki dibandingkan dengan calon yang lain. Jadi skill 1, 2, 3 nggak apa-apa ya? Nggak masalah, lebih bagus. Nah, dengan tadi juga tambah ada jangan lupa soft skill dan hard skill ya. Soft skill komunikasi nih Pak yang penting ya. Penting ternyata. sekali. Oke, baik. Terima kasih Pak Yasirli sudah bergabung bersama kami. Nggak kerasa ya. Ini bagi para teman-teman generasi muda, generasi milenial, generasi Z yang masih mencari pekerja. Tadi sudah diberitahu dari Pak Menekar bahwa tips-tipsnya itu adalah hard skill, soft skill, dan juga kompetensi di banyak ini ya Pak ya. Dan kita sedang merancang juga balai-balai kita itu menjadi talent and innovation hub. Jadi kita berharap ya seperti sinilah. Gitu ya. Jadi anak-anak muda berkumpul, di situ mereka sharing ide, ada inovasi, ada pelatihan wirausaha dan seterusnya. Dan bagi kami Kementerian Ketenagakerjaan ya, kita memang sangat sadar, sangat paham bahwa Gen Z, para milenial ini harus ya kami perhatikan, dan kemudian kami harus punya program yang konkret untuk menjawab harapan dan kebutuhan mereka. Iya, kolaborasi ya Pak ya. Jangan berantem antar generasi ya jadinya ya. Oke, terima kasih Pak Yasri sudah bergabung bersama kami. Oke, Indonesia Metro TV, sekian pembahasan dalam podcast Newsmaker kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.